Karena mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini gitu. Bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar. Apa ya, dia jadi nonton aja. Iya, nonton aja. Oke. Itu sendiri gimana sih ketika akhirnya dapat melakukan akun itu sendiri? Pasti kan ada treatment khusus nggak ketika harus jadi dukun, jadi tukang gula dan jadi yang atau yang salah jadi apa? Gimana? Kalau dari aku sih ya mungkin aku bakal nyebut dia ini dia sebenarnya dia ini manusia biasa, tapi dia kayak di apa ya, berubah kepribadian menjadi kepribadian yang iri, yang dengki, yang suka mengumpat. Dan dia memang di antara 2 betina yang lainnya dia ini paling gila gitu. Kalau yang lainnya masih bisa ke jalan yang lurus gitu. Kalau Asi ini sudah tidak bisa gitu. Karena dia udah apa ya? Kalau untuk sampai situ untuk tantangannya sendiri yang pasti banyak diskusi sama para ko kayak gimana treatmentnya, terus mulai dari gestur semua, body language, gestur, terus cara berbicara, terus untuk skripnya seperti apa, kita bakal nuanginnya dengan bahasa Indonesia yang formal kah atau yang modern kah, dan ternyata ini timelinenya jauh kayak 1800-an mungkin ya. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia yang formal, terus juga apa ya, tantangannya kita di sini banyak actionnya, betul, banyak adegan fightingnya juga. Itu salah satu tantangan buat kita juga, ngapalin koreografi selain ngapalin skrip juga ya say gitu. Mama sendiri nyaman gak sih dengan film horor, sama pengen tetap nyanyi di dunia nyanyi tapi tetap jalan juga di dunia acting? Kalau aku sendiri punya harapan semoga aku bisa tetap konsisten di keduanya, baik dunia seniman dan juga bernyanyi gitu. Ya aku harap aku tetap bisa menghibur teman-teman di rumah melalui kedua karya aku. Tapi Mawar, ketika acting di horor kayak gini, apa sih yang terbesit di dirimu ketika akhirnya mau nerima gitu? Pastinya pertama kali kita baca, kita semua gitu mungkin kayak ada beberapa hal yang menurut kita kurang masuk akal gitu. Kalau kita melihat dari perspektif kita sendiri gitu. Dan menurut aku ketika kita bermain, kita tuh kayak diberikan kesempatan untuk melihat dari berbagai perspektif terhadap berbagai kejadian. Jadi ketika dapat ya genre yang berbeda, karakter yang berbeda, justru aku ngerasa kayak kita belajar perspektif orang lain itu sih. Kalau dari Hanggini sendiri, ini kan film horor pertama kamu, dalam tanda kutip kegilaan apa yang kamu rasakan selama syuting gitu? Pasti beda banget dengan film-film sebelumnya. Iya, yang pasti sih banyak ya perubahan-perubahan yang biasanya aku di drama atau film horor gitu. Mungkin dari jam kerjanya, terus lokasi-lokasinya juga yang bener-bener jauh banget gitu. Terus mungkin apa ya, itu mungkin mantra-mantranya Sari juga yang biasanya aku pakai bahasa Indonesia yang nggak formal, sekarang udah formal. Terus mantra-mantra itu susah banget buat aku, ya kan, bahasa Jawa juga, nanti kan bisa lihat juga di filmnya gitu. Itu sih jadi tantangan buat aku. Terus juga kayak di karakter Sari ini kan dia perpindahan dari dia tuh udah tobat gitu ceritanya, dia udah benar-benar nggak mau bersekutu lagi sama iblis karena dulu dia mau cepat bersekutu gitu. Terus akhirnya kayak udah dia nggak mau lagi, tapi akhirnya karena ada yang bunuh adiknya, tapi jadi sebel banget tuh, akhirnya dia kayak jurus juga deh sama si iblis. Itu sih perpindahan mood karakter dari yang Sari apa ya, kayak kalem gitu, terus jadi Sari yang kayak itu ya kali ya Mas ya. Berapa lama sih belajar mantra bahasa Jawa? Wow, itu aku hafalnya setiap hari sih. Jadi kayak pas lagi reading, pulang di mobil, pulang sampai rumah, makan, hafalin lagi. Jadi kayak aku baca terus gitu sih setiap saat. Kalau berapa lamanya mungkin nggak dihitung kali ya gitu ya. Pokoknya setiap habis reading aku baca terus setiap hari aku baca. Itu mantannya beneran ada? Asli? Atau Aku nggak bisa nonton. Kita nggak bisa kasih tahu. Tapi pokoknya nonton aja. Buat aku pribadi ya pasti, walaupun aku pribadinya orang Jawa, cuman kayak aku kan nggak terlalu fasih bahasa Jawa ya, jadi ini emang ada beberapa bahasa yang aku harus latihan lagi kayak gitu ya. Dibilang susah pasti susah sih, ada tantangan tersendiri. Ada pengalaman unik dan mistis juga dengan syuting, apa yang berbeda dengan film sendiri dengan genre horor?
Ya mungkin seperti yang disampaikan Om Rahman juga sebelumnya tadi, ini bukan hanya horror, ada slasher juga, gore, terus juga apa ya? Kayak emang beda aja Iya, sih. beda dari yang karena lain. mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini gitu. Bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda gitu. Kalau sama ini menggambarkan bahwa manusia yang seperti ini tuh memang ada dan memang nyata di kehidupan kita ini memang ada orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, yang memang benar-benar mereka serakah. Semua itu ada di di kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran manusia yang kalau memang mereka udah nggak punya kontrol atas dirinya sendiri, sudah benar-benar jauh dari norma, jauh dari agama, ya seperti itu manusia. Tapi ada pengalaman uniknya gimana ketika syuting gitu? Ini kan tadi yang dibilang kayak seperti kisah nyata juga kalau bisa dengan adanya di masyarakat gitu ya. Tapi kalian sendiri ngalamin punya pengalaman apa sih yang unik ataupun seperti apa ketika syuting? Kalau dari Power dulu deh. Dari aku. Mungkin pengalamannya ya kita bertemu dengan set yang apa ya, karena dibilang tadi latar belakang ceritanya juga di tahun lama ya, sudah lampau, jadi memang kita bertemu dengan aku sendiri pertama kali bertemu dengan set yang seperti itu gitu. Dan apa ya, ketika nyampe gitu hari pertama syuting, yang aku bisa bilang kayak wow gitu. Kayak aku ngerasa kayak atmosfernya benar-benar berbeda. Kita berada di tahun itu ya, berbeda. Itu sih kalau dari aku ya, pengalaman unik-uniknya.